pengajian yang bulan kemarin itu kita sedang berbicara tentang Islam. Islam sebagai agama as-salam, agama yang memberikan kedamaian. Bahkan terakhir kita ngaji di sini, saya menyampaikan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang intinya bahwa agama ini adalah agama yang mendatangkan kedamaian dan keselamatan. Kalau ada orang Islam tetapi tetangganya merasa tidak damai, tidak merasa aman dengan keislaman orang sekitarnya, bukan Islamnya yang salah, tapi orang Islamnya yang pasti salah. Karena dulu Sayyidina Abdullah bin Salam, ini kita ngaji berhentinya di sini tak bulan kemarin. Abdullah bin Salam Yahudi ini yang paling pintar di antara orang Yahudi. Begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah hijrah, orang semua ngeriung kumpul, maka orang Yahudi ini penasaran. Saya mau ikut ngaji saya mau ikut dengerin pesan apa yang disampaikan oleh Nabiul Islam, nabinya orang Islam kepada umatnya di kota Madinah. Pertama kali Rasulullah sampai ke kota Madinah, apa kata Abdullah bin Salam? Saya punya prediksi, mungkin Nabi orang Islam itu akan mengajarkan ritual ibadah keislaman, mungkin sholat, mungkin puasa, mungkin zakat. Ya, mungkin itu yang diajarkan. Tiba-tiba kata Abdullah bin Salam, Nabi orang Islam itu tidak mengajarkan dan tidak memerintahkan sholat sampai di Madinah, tidak juga bicara tentang puasa, apalagi zakat, apalagi haji. Lalu apa yang disampaikan? Nabi orang Islam begitu sampai pertama kali di Madinah, itu berpesan pertama kali kepada umatnya di kota Madinah, afsus salam wa at'imut ta'am. Kamu harus menebarkan assalam, keselamatan, wa at'imut ta'am. Itu artinya kesetiakawanan sosial. Jangan ada yang satu makan, yang satu tidak makan, karena makan itu adalah kebutuhan dasar setiap manusia. Bahkan di hadis selanjutnya yang sudah saya sampaikan, alhamdulillah ya, ada YouTube. Jadi bapak-bapak itu nggak boleh protes, kok nggak diulangi Pak Ustadz? Ya tonton aja pengajian bulan kemarin, ya itu hadisnya sekedar saya refresh saja. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kenapa sih di antara ismun min asmail husna itu assalam. Makanya ada orang namanya Abdus Salam. Nah ini kalau Abdus Salam setiap sholat suka tuker sendal, namanya coba ganti. Gitu. Tiap orang sholat ada Abdus Salam, sendal hilang nanti. Ini nggak sesuai dengan namanya. Nama Allah itu As-Salam. Allah letakkan fil ardi, kata Rasulullah. Nama Allah As-Salam ini Allah letakkan fil ardi sebagai apa ini? Syiaran li ummatina, sebagai syiar. Kalau saya ketemu dengan Ustadz Fauzi misalnya, saya ketemu dengan Pak Hermawan, saya bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu menjadi syiar bahwa saya dengan beliau tidak punya hubungan darah, tidak bersaudara secara nasab, tapi bersaudara sebagai sesama muslim. Assalamualaikum. Beliau orang Betawi, saya bukan orang Betawi. Ustadz Fauzi orang Indonesia, saya orang Cina misalnya, tapi sama-sama dibungkus dalam akidah Islamiyah, maka menjadi syiar bahwa kita adalah saudara yang sama, saudara dalam agama. Dan kata Rasulullah yang kedua, wa amanan li ahli zimmatina, dan sebagai rasa aman buat siapa? Buat orang yang berbeda secara akidah, berbeda secara agama, tetapi hidup rukun di dalam satu kampung, hidup rukun di dalam satu desa, hidup rukun di dalam satu negara. Ini namanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerapkan bahwa Islam itu adalah dinus salam. Makanya Bapak ya sekarang sebetulnya kalau detail-detailnya itu
Antara murid dengan guru udah ndak kalah lah, tinggal nanti dicek saja di Google ya. Karena di Google itu Bapak bisa dapatkan 2 teks perjanjian Nabi, Pak. Ketika Nabi menjadi pemimpin negara di kota Madinah, Nabi itu bikin 2 perjanjian dengan 2 agama besar yang ada di masa itu dan sampai hari ini. Yang pertama Yahudi, itu yang namanya As-Sohifah, yang sering kita katakan Al-Misak, perjanjian Nabi dengan orang Yahudi. Nabi itu datang ke Madinah, itu mirip dengan kita di Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi dihormati sama sebagai satu bangsa, satu negara, satu penduduk, sama warga negaranya, itu diberikan jaminan keamanan, kata Rasulullah. Nahnu wal Yahud, kami dengan Yahudi itu ummatun wahidah, satu kesatuan. Apa yang menjadi kewajiban saya, itu menjadi kewajiban Yahudi, dan apa yang menjadi hak saya di negara ini, itu menjadi haknya Yahudi. Maka bapak-bapak, di dalam sistem keuangan Islam itu ada 2. Ada yang namanya zakat, ada yang namanya jizyah. Tinggal baca saja dalam fikih keuangan, dalam sistem fiskal negara Islam itu ada 2 sumber keuangan, Pak, selain pajak. Nanti pajak yang bicara biar Ibu Sri Mulyani lah ya. Tapi itu dalam Islam juga ada pajak, tapi yang utama adalah zakat. Jadi kalau dalam Islam itu ya, negara itu wajib menerapkan zakat dulu, wajib menerapkan jizyah dulu, kalau kurang baru menerapkan apa itu? Pajak. Jadi zakat itu buat orang Islam, asnafnya jelas, fuqara wal masakin, itu bansos misalnya ya. Wa fir riqab itu orang yang terbelenggu, kayak hari ini misalnya ada orang yang bekerja sama orang tidak bisa sholat, tidak bisa mengerjakan amalan agamanya, Bapak kasih apa ini? Zakat. Ada orang yang terbelenggu karena kezaliman di penjara, butuh uang untuk membayar pengacara, membela di pengadilan, itu diambil misalnya dari bagian apa ini? Riqab, fisabilillah, tentara yang jauh yang menjaga perbatasan negara, misalnya di Natuna, di pulau terluar itu kan wallah, pahalanya besar lah. Mereka hidup di pulau kayak gitu, TNI nggak ada apa-apa, nggak ada siapa-siapa, ya rakyatnya mereka saja. Itu saya lihat videonya, itu ada pasukan di pulau 20 orang, Pak. Setengah tahun nggak ketemu orang kecuali 20, itu kan bosen, Pak. Lagi besok muter di situ aja ya, nah, itu boleh dikasih fisabilillah. Pertanyaannya, kalau orang muslim membayar zakat di satu negara, maka orang non muslim itu bayar apa? Itu bayar jizyah. Jizyah itu bukan ganti iman, Pak, bukan karena dia nggak mau beriman, tapi jizyah itu sebetulnya adalah sistem fiskal negara. Yang muslim bayar zakat, yang non muslim bayar apa ini? Jizyah. Itu sehingga nanti kewajibannya menjadi sama. Saya punya kewajiban bayar zakat, yang non muslim punya kewajiban bayar jizyah. Yang muslim mendapatkan hak sosialnya dari zakatnya, yang non muslim mendapatkan hak sosialnya dari uang jizyah yang terkumpul. Yang ini butuh bansos untuk anak yatim muslim, yang itu butuh bansos untuk anak yatim non muslim, sumber keuangannya jelas, negara yang mengayomi. Yang ini butuh renovasi masjidnya, diambil dari sedekah yang masuk, dari infak yang masuk, dari zakat mal yang ada. Sementara yang ini butuh untuk menjaga dan merenov gerejanya, diambil dari sumber keuangan yang ini. Itu namanya dinus salam. Maka hari ini yang perlu terus kita ingatkan kepada kaum muslimin, agar Islam itu terjaga dengan baik. Umat Islam itu tidak perlu diajarkan toleransi, Pak. Karena ajaran agama, saya berani ngomong begitu, Pak. Karena kan semua kitab suci hari ini masih ada. Soal kita tidak meyakini itu lain masalah, tapi semua agama meyakini punya ajaran agama. Sekarang kalau melihat ajaran agama masing-masing, agama Islam itu luar biasa. Bahkan pada kenabiannya, kita tahlilan itu terlalu baca la nufarriqu baina ahadim mir rusul. Dulu Nabi Muhammad di Madinah itu pernah memarahi orang Islam gara-gara melukai perasaan orang Yahudi kepada Nabi Musa. Gimana ceritanya? Ada orang di pasar nih, pedagang pembeli. Kemudian pedagang dengan pembeli ini berselisih, Pak. Kalau kata orang sekarang, berselisih harga.
Jadi tawar menawar, mungkin nggak sadar, yang satu sudah bilang iya. Ini berapa baju? Ya 1.000, yang 1.000 lah. Ya 200 murah amat, ribut panjang. 300. Ya udah 300. Pas mau dibayar, Yahudinya bilang, kan tadi bukan 300, 350. Kata yang muslim, enggak 300. Sumpah dia. Sumpahnya Yahudi itu dengan apa ini? Dengan Nabi Musa alaihissalam. Saya bersumpah bila distofa Musa, dengan Tuhan saya, ya soal Tuhannya berbeda itu lain masalah dulu. Dengan Tuhan saya yang memilih apa ini? Nabi Musa sebagai nabi pembawa Taurat. Maka orang tadi bilang, berani bener lu ngomong-ngomong Nabi Musa. Ini eranya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berani-berani ngomong Bung Karno. Sekarang Presiden Jokowi, jangan ngomong Soekarno. Begitu gambarannya. Maka orang Yahudi bilang, salah saya apa? Wong nabi saya adalah nabi siapa itu? Nabi Musa. Kalau saya mengakui Muhammad sebagai nabi, ya saya nggak jadi Yahudi lagi. Saya jadi sama dengan kaum muslim. Ribut lapor ke Rasulullah. Kata Nabi, loh, kalau soal kenabian, saya dengan Nabi Musa sama-sama nabi. Saya dengan Nabi Musa sama-sama rasul. Tetapi bedanya, kamu ikut syariat saya sebagai umat Islam, nanti kamu ikut syariat Nabi Musa karena keyakinanmu yang akan diperintahkan oleh agama, fastabiqul khairat. Lihat saja nanti mana yang lebih baik. Di dunia akan terlihat dan di akhirat akan terbukti siapa nanti yang masuk dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu luar biasa, Pak. Itu luar biasa. Maka yang terakhir, ya nanti bulan depan pengajiannya sudah beda judul lagi, supaya kita tahu bahwa berbuat baik kepada warga bangsa yang sama baiknya, sama perilakunya, sama hak dan kewajibannya, hanya berbeda keyakinannya, itu tidak pernah dilarang di dalam agama. La yanhakumullahu anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Lihat, Allah itu tidak pernah melarang kepada kalian untuk berbuat baik kepada orang berbeda agama, berbeda keyakinan, berbeda akidah, tapi mereka tidak memerangi. Jadi Nabi dulu perang itu karena diperangi. Seandainya dulu Islam itu bebas berdakwah, lakum dinukum waliyad, nggak ada syariat jihad perang. Nabi itu perang karena nggak boleh berdakwah, maka Nabi kemudian terpaksa melakukan itu. Pada asalnya, kalau ada orang tidak memerangi kamu, tidak mengusir kamu dari tanah airmu, maka Allah tidak pernah melarang. Bukan sekedar berbuat baik, Pak, antabarruhum. Quran itu bahasanya birrul walidain. Maka Bapak nanti tinggal cari saja itu, ya, betapa banyak sahabat Nabi yang keluarganya non muslim, ya, kemudian nanti saling berkunjung, itu mereka bertanya, ya Rasulullah, ibu saya ini non muslim, ibu saya ini berbeda agama, apakah kemudian karena perbedaan agama seorang ibu kehilangan haknya sebagai ibu atas anaknya? Tidak. Bahkan dalam Al-Quran, wa in jahadaka ala antusyrika bi ma laisa bi fala tuti'huma, tapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau ada orang tuamu, kata Quran, mengajarkan kamu kepada kemusyrikan, menentang saya, fala tuti'huma, enggak boleh kamu nurut orang tuamu untuk kafir kepada saya, tapi itu tidak membatalkan kewajibanmu untuk mencium tangan kedua orang tuamu sebagai orang tua. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tidak membatalkan kewajibanmu. Kalau ibumu tua, tidak punya penghasilan apa-apa, maka nafkah kebutuhannya tetap dipenuhi oleh siapa itu? Anaknya. Itu adalah puncak keberagamaan orang. Itu adalah keagungan Islam dalam kemanusiaannya. Maka bapak-bapak, ini tidak perlu kita ragukan. Yang tidak boleh itu adalah toleransi antar agama. Yang harus itu toleransi antar umat beragama. Saya meyakini Nabi Isa Tuhan itu murtad. Saya meyakini Tuhan itu tidak qul huwallahu ahad, musyrik.
tapi ada orang lain yang hidup damai dengan saya, tidak berikrar qul huwallahu ahad, tidak menuhankan Allah, beribadah di tempatnya, hidup damai dengan saya, haram buat saya untuk menyakiti dan melarang mereka. Itu sebetulnya ajaran agama Islam. Ketika agama yang luhur ini ditafsirkan dengan benar, maka dia akan bertemu dengan budaya yang luhur seperti di Indonesia namanya Pancasila. Pancasila itu kan ketuhanan yang Maha Esa, di bawahnya ditulis Bhinneka Tunggal Ika. Maka Bhinneka Tunggal Ika itu tidak mengharuskan orang itu kalau salam banyak-banyak. Ini sekarang banyak orang kalau salam tuh banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, ABC disebut semua, enggak perlu. Kenapa? Kalau semua orang saya salam begitu di masjid ini, dan nanti teman saya di gereja harus mengucapkan Assalamualaikum, itu namanya tidak Bhinneka Tunggal Ika, tidak lagi Pancasila. Kalau semuanya sama, kalau semuanya satu dalam bentuknya, kan tidak perlu Pancasila. Pancasila itu ada, Bhinneka Tunggal Ika itu ada, karena salam saya berbeda dengan salam saudara setanah air saya yang beragama beda, maka kita saling menghormati masing-masing salamnya. Saya tidak perlu mencela salamnya orang lain, orang lain tidak perlu mencela salamnya saya, dan masing-masing memiliki identitas salam sebagai doa, tetapi saling hormat menghormati, itu namanya Bhinneka Tunggal Ika. Saya maulid di masjid ini tidak perlu pendeta datang, sebagaimana saya tidak perlu masuk ke gereja untuk merayakan Natal. Tetapi ketika ada tetangga saya Natalan di rumahnya, pasang pohon, parkir motor banyak, saya tidak berhak untuk melarang dia. Toh waktu saya maulid suka nutup jalanan, sama Pak. Kita maulid suka nutup jalanan, ya. Maulid nutup jalanan, mana kadang-kadang yang ceramah kiainya 10, habibnya 15, ya kan. Acara dari maghrib bubar jam 3. Oh, nasi kebuli aja udah kayak rengginang kita makan, ya kan. Nah, itu orang non muslimnya hidup damai dengan kita. Muamalah bil misri dong. Ketika mereka melakukan itu, bukan berarti itu meridhoi kekafirannya. Ini ada bukunya, Pak. Ada kitabnya. Dulu Al-Imam Al-Hasan Al-Basri itu ditanya, ma balul khulafa'ir rasyidin, kenapa al-khulafa ar-rasyidin yang 4 nih, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ketika kemudian negara Islam ini melebar kemana-mana, di situ banyak ahlu zimmah. Ahlu zimmah itu warga negara non muslim yang hidup damai. Itu dibiarkan akidahnya, dibiarkan keyakinannya, dibiarkan muamalahnya. Nikah kakak beradik, nikah maharim itu sesama mahram dinikahi. Mereka minum minuman keras, mereka makan babi, itu tidak dilarang. Kenapa? Kata Umar, kan mereka tidak meyakini itu sebagai satu yang haram. Mereka sudah membayar jizyah, mereka sudah berikrar menjadi warga negara yang baik. Apa yang baik buat mereka, biarkan, selama mereka tidak mengganggu saya, selama babinya tidak dicekokin kepada saya, selama babinya tidak dipelihara di tengah-tengah perkampungan muslim di depan masjid misalnya, itu dibiarkan. Itu namanya dinus salam. Tapi saya tidak haram makan babi, saya haram menyentuh babi, tetapi ketika ada orang seperti itu yang keyakinannya berbeda, saya tidak boleh marah atas nama agama saya, sebagaimana orang lain juga tidak boleh marah ketika saya menyampaikan ajaran agama saya kepada umat Islam yang seagama. Nah, ini bapak-bapak, ke depan yang harus kita rangkai, ke depan yang harus kita rajut dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Kita butuh negara yang aman, kita butuh negara yang damai, karena di atas negeri ini kita sujud, karena di atas negeri ini kita sholat. Kalau terjadi peperangan, apa bisa kita ngaji kayak hari ini? Nggak bisa. Baru mau ngaji, serbu, gak berhenti kita, ya berhenti, ya bukan bawa snack lagi, bawa pisau, kan begitu lah. Lah ini kita alhamdulillah subuh-subuh diajak baca maulid, diajak ngaji, sudah ngaji dikasih snack, masjidnya pakai AC misalnya, ya. Ketika kita seperti ini, kita syukuri, ayo kita jaga, kita himbau, bukan saja umat seagama, kita harus toleransi antar umat beragama, toleransi juga antar umat seagama. Masjid Sa'adatul Muslimin pakai kunut, yang enggak kunutan tuh ya udah cari masjid lain. Jangan ribut di masjid ini. Ini saya maunya kalau bisa sehari kunut, sehari enggak kunut. Masjid masih banyak yang enggak kunutan, tuh cari sana. Terawih di sini berapa? Jangan-jangan 8 nih Pak Hermawan, ya? Berapa ini? 21. Yang mau terawih
Kurang dari itu cari masjid lain. Tapi saya masuk ke masjid yang saya tahu imamnya nggak kunutan, saya juga nggak usah demonstratif. Yang begitu imamnya sami Allahu liman hamida Rabbana walakal ham, mau apa itu? Sujud. Allahumma hdina fi man hadis. Separuh pinter banyak begonya, Pak, gitu. Ini kalau kayak gini aman kan, Pak? Bapak yang suka maulid datang ke mulutan, yang enggak suka maulid enggak usah maulidan, enggak apa-apa. Yang penting cinta Nabi. Cinta Nabi itu bisa hadir ke maulid, cinta Nabi itu bisa sayang anak yatim, cinta Nabi itu bisa senyum dengan tetangga, cinta sama Nabi itu bisa berbagi, cinta sama Nabi itu bisa baca sholawat, cinta sama orang tua itu bisa tahlilan, cinta sama orang tua ndak tahlilan ndak apa-apa, tapi jangan sampai ndak berdoa. Islamnya jadi rumah besar. Oh, Sa'adatul Muslimin itu rumah bersama. Orang yang berbeda mazhabnya, orang Muhammadiyah, Persis, NU jadi satu di sini ngaji semua. Saya yakin kok di sini ada yang Muhammadiyah cuma ndak ngaku, ya kan? Di sini juga mungkin ada yang Persis tapi ndak kelihatan. Tapi kita datang ke sini, saya ndak pernah menyakiti siapapun. Yang kebanyakan seperti kita kunutan, ayo datang. Ada yang nggak kunutan tapi kepengen ngaji, kan nggak pernah di screening kan sama ketua masjid, yang mana aswaja apa bukan, nggak pernah, walaupun dia ngomong setiap pengajian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kita harus seperti itu ke depan, bersama, rukun dan damai, saling menghormati dan saling menghargai, seperti penghargaan yang diberikan Imam Syafi'i kepada Imam Abu Hanifah, seperti doa panjang yang dibacakan Imam Ahmad kepada gurunya Imam Syafi'i, sebagaimana dahulu juga Imam Syafi'i duduk di kakinya Imam Malik 13 tahun, menerima apapun pendapat gurunya. Kalaupun kemudian terjadi perbedaan, itu tidak mengurangi penghormatan beliau kepada gurunya. Kalau kita bisa hidup damai seperti ini, mudah-mudahan Indonesia di tahun 2022 ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jangan lupa bapak-bapak untuk mendoakan negeri ini, mendoakan pemimpin negeri ini. Bukan saya tim sukses, seandainya pemimpin ini menjadi orang soleh, kan luar biasa, Pak. Saya kalau jadi presiden, wah, program pertama saya malam Jumat marhabanan, Pak. Ya, semasjid se-Indonesia marhabanan. Yang tidak marhabanan saya hambat karirnya. Saya pikir itu masjid akan ramai dengan marhabanan. Karena bagusnya apa itu? Pemimpin. Saya kalau datang ke kantor-kantor pemerintahan tuh, kalau masjidnya penuh, saya yakin kalau menterinya rajin ke masjid. Karena kalau menterinya pasti ke masjid, Pak, itu anak buahnya di belakang antri. Tapi kalau menterinya tidak jarang ke masjid, itu anak buahnya juga tidak ke masjid. Maka kita doakan mudah-mudahan punya pemimpin yang soleh, punya pemimpin yang adil, punya pemimpin yang berjuang benar untuk kesejahteraan rakyat, punya rakyat yang sabar, punya rakyat yang beriman, punya rakyat yang komitmen untuk mentaati semua yang baik dari pemimpin, mengoreksi apa yang salah dari pemimpin dengan bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Mudah-mudahan Allah turunkan rahmat kepada kita semua. Allah jadikan jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Mudah-mudahan semua yang kita kerjakan di Masjid Sa'adatul Muslimin ini menjadi tawassul dan wasilah kita untuk mendapatkan khairat dunia wal akhirah. Mudah-mudahan semua yang kita kerjakan ini mendapatkan ridha Allah, wa anna ila rabbikal muntaha, dan intihaknya nanti bertemu dengan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.